Teman-teman sekalian, hari ini kita berjumpa lagi. Mungkin agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Kita tidak membahas harga hari ini, tetapi lebih kepada mengapa Cina, Jepang, Korea, dan beberapa negara yang lain mau mengimpor orang kita dari Indonesia. Teman-teman sekalian, glukomanan ini adalah salah satu jenis polisakarida larut air yang juga dapat digunakan sebagai sumber serat. Jadi banyak memang teman-teman kita di Indonesia juga, khususnya para akademisi, juga sudah menganalisis atau mengekstraksi dari glukomanan yang dihasilkan dari porang kita di Indonesia untuk menjadi bahan makanan, terus bahan tambahan untuk farmasi, ditambah lagi di industri lem, dan banyak lagi yang lain. Teman-teman, kita meyakini bahwa glukomanan ini memang sangat dibutuhkan oleh para industri di dunia ini, karena kandungan serat dan pengemulsi atau pengembang di dalam glukomanan ini yang cukup bagus, dan menurut para analisis bahwa terbaik di antara sesama jenis bahan emulsi itu. Nah, ini menjadi pemikiran bagi kita bahwa tidak mungkin Jepang, Korea, Cina, Amerika mau mengimpor porang ini kalau tidak memiliki kandungan yang begitu bagus dan manfaat yang begitu banyak. Teman-teman sekalian, menurut data yang kita searching, bahwa pasar glukomanan itu segmentasinya ada di farmasi, khususnya di penyakit diabetes, terus sembelit, obesitas atau kegemukan, tekanan darah tinggi, dan bahkan kolesterol berlebih. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita, bahwa di dunia ini sudah banyak yang menciptakan bahan turunan atau hilirisasi dari porang itu. Nah, ada beberapa pemain-pemain besar di khususnya Cina, di antaranya ada Hubei Yizi Conject Biotechnology.co.ltd, Xiang Yuansun Biological Technology.co.ltd, Apis, ada Shanghanshi Top Pharmas, ada Au Nutra, ada T-Games, ada Green Nutra Resource, ada Conject Food, ada Precision Nutrition, ada Bioji Conject Chemical, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar. Ada juga satu perusahaan di Israel sana yang sudah mengembangkan kapsul vitamin untuk khususnya yang yang menginginkan diet secara nutrien dan lebih efisien dibanding dengan obat-obat diet yang lain. Nah, teman-teman sekalian, fungsi dari industri makanan dan farmasi ini memang sangat cenderung menjadi bahan penambah makanan yang ditambahkan ke dalam adonan ataupun campuran bahan baku yang sifatnya lebih irit dan lebih efisien dalam penggunaannya. Jadi menurut analisisnya, glukomanan ini mempunyai kemampuan mengikat air yang sangat bagus. Bahkan kalau analisisnya itu sampai 200%. Maksudnya adalah kalau 1 gram glukomanan ini mampu mengikat air sampai 200 gram banyaknya. Nah, ini kan sangat efisien untuk digunakan. Kemampuannya untuk mencegah sineresis dan kemampuan untuk memperlambat perkembangan kristal, karena luasannya aplikasi yang berkembang di industri makanan dan minuman serta farmasi. Tepung glukomanan konjak diperkirakan akan tumbuh pesat selama periode tahun-tahun berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau di China, di Jepang ini sudah sampai ke arah sana mengembangkan glukomanan, mengapa Indonesia hanya berputar-putar pada beras porang dan mie porang?
Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya di teman kita di Manado sana sudah mengembangkan tambahan makanan. Si glukomanan ini menjadi tambahan makanan pada pembuatan roti. Jadi tidak lagi menggunakan pengembang yang sebelumnya, yang dari pengembang yang biasa dipakai ini selama ini, saya lupa namanya. Dia mengganti pengembang itu dengan glukomanan. Kenapa? Karena lebih efisien, lebih mengikat air, dan tahan lama menurut penyampaian beliau. Nah, begitu juga di es lilin ataupun es krim. Nah, es krim ini kalau menurut penelitian teman-teman di Unhas, kenyalnya itu dapat dipertahankan. Nah, karena kelemahan dari es krim itu cepat meleleh. Tapi begitu ditambahkan sekitar 10-20% bahan bakunya dengan glukomanan, maka tingkat melelehnya itu lebih rendah. Begitu. Nah, begitu juga di coklat. Nah, pembuatan coklat ini kan membutuhkan pengembang dan penyerap air. Nah, itu juga digunakan sebagai tambahannya di glukomanan itu. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali hal-hal atau bahan turunan yang sudah menggunakan bahan baku glukomanan. Ada juga satu jenis produk lagi, yaitu yogurt. Yogurt ini dibuat juga tambahannya dari glukomanan. Nah, kenapa? Agar kandungan yang ada di yogurt itu rendah lemaknya. Jadi yogurt itu yang biasa kita minum itu dengan ditambahkan glukomanan, maka kandungan lemaknya itu lebih rendah dibanding dengan menggunakan emulsion yang lain. Nah, terus ada lagi di bidang farmasi. Nah, biasanya teman-teman sekalian, kapsul itu yang biasa kita minum obat atau vitamin itu kan ada kapsulnya. Nah, selama ini itu dibuat dari tulang. Apakah tulang sapi atau tulang babi atau tulang-tulang yang lain. Ada juga pengembangan terbarunya dengan menggunakan rumput laut. Nah, itu ekstrak dari rumput laut itu digunakan itu. Nah, tapi yang lebih mutakhir hari ini adalah dengan menggunakan glukomanan itu. Kenapa? Karena identik lebih tipis kandungan glukomanan itu pada saat sudah diekstraksi. Yang keduanya lebih bisa bertahan lebih lama, dan yang ketiganya dapat mengeluarkan zat nutrisi yang dikandung dengan jenis vitamin kah atau obat kah yang ada di dalam kapsul itu. Nah, pengembangan ini menjadi kabar gembira sebenarnya buat kita. Tidak lagi kita hanya berputar pada chip, pada powder. Tidak lagi kita berkutak pada harga umbi basah, harga kata, ataupun harga bibit-bibit jenis yang lain. Lebih bagus pengembangan ini kita tingkatkan. Kita mendorong teman-teman. Kalau perlu, para teman-teman yang punya channel dengan beberapa artis atau influencer, coba kita hire mereka untuk mengiklankan atau mempromosikan glukomanan ini sehingga familiar di tengah-tengah kita di masyarakat Indonesia. Karena kalau kita melihat produk-produk dari luar ini, baik berupa makanan, baik berupa nutrisi, ataupun obat-obatan atau lem, itu juga sudah banyak yang diimpor dari negara-negara lain. Padahal bahan bakunya itu dibuat di Indonesia. Nah, kenapa Indonesia tidak bisa? Bukan tidak bisa, tetapi belum dikembangkan. Karena satu hal lagi, ada satu penemu yang mampu memisahkan glukomanan dengan oksalat itu dari Universitas Brawijaya kalau tidak salah, namanya Pak Hamzah ini, itu sudah mampu menciptakan mesin yang langsung bisa memisahkan antara glukomanan dengan oksalat hanya dengan modal pengayakan. Jadi mereka membuat satu mesin yang
mampu langsung memisahkan antara oksalat dengan glukomanan. Tekniknya bagaimana? Nah, ternyata berat gramnya antara oksalat dengan glukomanan itu berbeda. Jadi dengan teknik mesin saja dia sudah mampu memisahkan antara kandungan glukomanan dengan kandungan oksalat. Nah, ini yang lebih hebat menurut saya dibanding ketika kita mengekstraksi glukomanan menggunakan etanol, menggunakan garam, NaCl, ataupun dengan model-model ekstraksi yang lain. Karena dengan proses atau cara memisahkan glukomanan ini dengan model pengayakan itu atau model penggilingan itu saya rasa tidak ada campuran atau tambahan bahan kimianya lagi. Nah, begitu teman-teman. Kalau menurut saya hari ini kita mengurangi saja berbicara tentang harga, berbicara tentang kemana akan diekspor, tapi lebih kepada bagaimana para akademisi ataupun pemerintah lebih sportif dengan para petani untuk menghilirisasi porang ini. Karena kalau tidak, Indonesia akan menjadi mendapatkan harga petani saja sebagai petani, tetapi negara lain mendapatkan industrinya. Nah, ini mesti kita harus dorong. Sama misalnya kalau di kelapa sawit sudah terjadi hilirisasi, baik berupa minyak goreng, baik berupa bahan bakar. Nah, ini kan semestinya porang ini diarahkan ke sana juga. Supaya apa? Kita tidak lagi mengekspor bahan baku yang berupa chip atau powder, tetapi sudah berbentuk vitamin, nutrisi, makanan jadi, atau berupa lem, ataupun bahan-bahan jenis yang lain. Karena saya yakin Indonesia juga mampu. Kami berharap juga Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian UMKM bekerja sama dengan Kementerian Desa itu berkolaborasi agar apa? Agar betul-betul kita mampu mewujudkan cita-cita hilirisasi porang ini ke arah yang lebih baik. Karena tentu kita tidak hanya akan menjadi negara konsumen, padahal ditanamnya di Indonesia. Kalau misalnya negara lain mampu membuat mie, mampu membuat nutrisi, mampu membuat lem, bahkan mampu membuat turunan-turunan ini kenapa Indonesia tidak bisa? Padahal jumlah penderita diabetes di Indonesia juga besar. Jumlah penduduk yang mengalami kegemukan, obesitas di Indonesia juga banyak. Orang yang mengalami tekanan darah tinggi di Indonesia juga banyak. Orang yang mengalami kolesterol tinggi juga di Indonesia banyak. Nah, ini kan mestinya kita arahkan ke sana supaya betul-betul nilai yang kita dapatkan ini tidak lagi bergantung pada apa maunya Cina, apa maunya Jepang. Tetapi kita sudah mampu menawarkan bahan jadi yang sudah bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Teman-teman, harapan-harapan ini terus kita munculkan agar Indonesia tidak lagi sebagai petani saja, tetapi minimal meningkat derajatnya untuk kesejahteraan yang berjenjang ke depan. Kalau kita sukanya hanya mengekspor bahan baku saja, maka sampai kiamat pun Indonesia petaninya akan seperti ini. Karena ketergantungan pembeliannya itu 100% dibebankan kepada negara pengimpor. Tetapi kalau misalnya Indonesia sudah mampu membuat hilirisasi, mampu membuat produk, maka insya Allah harga porang kita sendiri yang akan menentukan. Begitu teman-teman, sekian dari saya. Salam dari Makassar.